Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah APG mengenai geometri dan random sampling. Pada video pembelajaran kali ini, materi akan dibawakan oleh kami, yaitu kelompok 2, mahasiswa tingkat 3, kelas 3 SK2, Politeknik Statistika STIS, tahun ajaran 2020-2021. Materi utama akan diambil berdasarkan buku Applied Multivariate Statistical Analysis edisi ke-6 oleh Richard A. Johnson. Nah, pada materi geometri dan random sampling, kita akan mempelajari mengenai 1. The geometry of the sample. Yang kedua, ada random samples and the expected values of the sample mean and covariance matrix. Yang ketiga, akan membahas mengenai generalized variance. Yang keempat, akan membahas mengenai sample mean, covariance, and correlation as matrix operations. Yang kelima, akan ada materi mengenai sample values of linear combination of variable. Dan yang terakhir, akan ada pembahasan soal. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke materi. Bagian pertama yang bakal kita pelajari adalah mengenai the geometry of the sample. Atau bahasa Indonesianya sih geometri dari sampel. Pada materi ini, yang pertama kita bakal bahas adalah mengenai cara membaca dan penulisan matriks jika elemennya merupakan vektor dari nilai sebuah variabel atau observasi. Maksudnya gimana tuh? Begini kawan, misalnya kita punya matriks ukuran n baris kali p kolom. Nah, anggaplah matriks ini memiliki makna setiap satu barisnya merupakan sebuah observasi, dan setiap kolomnya merupakan sebuah variabel. Artinya, terdapat n observasi dan p variabel. Matriks ini dapat ditulis dengan vektor observasi ataupun variabel, yang nantinya mengubah matriks menjadi berbentuk vektor loh. Contohnya seperti vektor observasi ini, yang setiap elemennya mencakup nilai P variabel dari sebuah observasi. Ataupun vektor variabel yang setiap elemennya mencakup nilai N observasi dari sebuah variabel. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari mengenai deviasi. Deviasi ini digunakan untuk menghitung simpangan dari masing-masing observasi terhadap rata-rata dari suatu variabel. Nantinya, nilai deviasi ini juga akan digunakan dalam pembuatan matriks variance dan covariance. Perhitungan deviasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Perhitungan deviasi juga dapat diturunkan untuk menghitung korelasi antara dua variabel. Dengan rumus dari korelasi tersebut adalah, pada rumus tersebut, standar deviasi didapatkan dari hasil perhitungan deviasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan membahas mengenai expected values dari sample mean dan covariance matrix. Misalkan terdapat X1, X2, hingga Xn random sample dari joint distribution yang memiliki vektor rata-rata mu dan matriks covariance sigma. Unbiased estimator dari mu adalah X bar, di mana ekspektasi dari X bar adalah mu. Sedangkan untuk unbiased estimator dari matriks variance covariance adalah n per n-1 dikali dengan Sn, atau dapat kita tulis n per n-1 sigma xj min x bar dikali xj min x bar transpose, di mana j dari 1 sampai dengan n. Berikut merupakan pembuktian bahwa unbiased estimator dari matriks covariance adalah n dibagi n-1 dikali Sn. Diharapkan ekspektasi dari n dibagi n-1
dikali Sn adalah sigma. Pada tahap awal, kita dapat mengeluarkan n dibagi n-1 dari ekspektasinya, sehingga menghasilkan n dibagi n-1 dikali ekspektasi Sn, di mana ekspektasi Sn adalah n-1 dibagi n dikali sigma. Selanjutnya kita substitusikan nilai ekspektasi dari Sn, sehingga nilai dari n dibagi n-1 dikali n-1 dibagi n akan menghasilkan 1 dan akan menyisakan sigma. Dari sini terbukti bahwa n dibagi n-1 dikali Sn merupakan unbiased estimator dari matriks covariance. Selanjutnya, kita akan membahas tentang generalized variance atau variance umum. Apa teman-teman tahu kalau kita bisa mencari variance dari banyak variabel? Bagaimana caranya? Caranya sederhana kita hanya perlu menghitung matriks variance covariance yang rumusnya sebagai berikut. Nanti setelah kita memperoleh matriks variance covariance-nya, kita akan memperoleh sejumlah P variance dan setengah P kali P-1 covariance. Sebagai contoh nih, misalnya kita punya 4 variabel, maka P kita sama dengan 4. Lalu kita ingin mencari variance dari keempat variabel tersebut, maka kita perlu mencari matriks variance covariance-nya. Nah, setelah menghitung matriksnya, kita bisa memperoleh P variance atau 4 variance dan setengah dikali P-1 covariance atau sejumlah 6 covariance. Dari contoh sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak variabel yang kita gunakan, maka semakin banyak variance dan covariance yang dihasilkan oleh matriks variance covariance-nya. Nah, masalahnya, kebanyakan orang hanya menginginkan satu nilai tunggal saja untuk bisa menjelaskan variance dan covariance dari banyak variabel. Itulah mengapa kita memerlukan generalized variance atau variance umum. Generalized variance pada dasarnya adalah sebuah cara untuk menuliskan informasi dari semua variance dan covariance di matriks variance covariance menjadi satu nilai tunggal saja. Cara menghitungnya pun sangat mudah. Kita hanya perlu mendeterminankan matriks variance covariance yang kita punya. Selain cara yang tadi, kita juga bisa mencari generalized variance selama kita mempunyai informasi luas atau volume dari observasi yang ingin kita teliti. Tentu semua hal memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Generalized variance memiliki keunggulan dalam memberikan informasi yang sederhana dan ringkas tentang variance dari banyak variabel. Sementara kelemahannya, karena awalnya memiliki banyak informasi variance, lalu dimodifikasi menjadi hanya satu informasi nilai tunggal saja, maka dalam prosesnya akan ada beberapa informasi yang hilang. Kemudian, untuk matriks rata-rata sampelnya, yaitu dengan mengalihkan vektor satuan dengan vektor rata-rata di transpose, atau sama dengan 1/n dikali vektor satuan dikali vektor satuan transpose dikali matriks datanya, dan menghasilkan matriks seperti ini. Lalu untuk matriks deviasinya, kita kurangkan observasi dengan pusatnya dan dibuat vektor untuk masing-masing observasi. Kemudian, matriks standar deviasi sampel. Matriks ini merupakan matriks diagonal yang berisi standar deviasinya. Lalu ini matriks inverse D yang berarti kebalikannya. Lalu berikut adalah hubungan matriks standar deviasi dan matriks korelasi. Selanjutnya adalah sample variance of linear combination of variables. Pada prosedur yang melibatkan multivariat, kita dituntut untuk mendapatkan kombinasi linear dari bentuk ini. Yang jika kita tuliskan dalam bentuk nilai observasi ke J akan menjadi seperti ini. Di mana J itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dari observasi sebanyak N, kita dapat menurunkan sampel min dari kombinasi linear variabel tersebut. Secara sederhana, sampel min dari kombinasi linear C dari variabel X adalah C transpose dikali dengan vektor rata-rata dari X.
serta dengan menurunkan rumus sampel min yang sudah kita ketahui ini, kita dapat menghitung sampel varians dari kombinasi linear tersebut. Secara sederhana, sampel varians dari kombinasi linear C variabel X adalah C transpose dikali matriks covariance dikali C. Proses penurunan rumus hingga didapatkan sampel varians seperti ini dapat dilihat pada buku Johnson halaman 140 pada persamaan 3.33. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki dua kombinasi linear dari X, yaitu B dan C, di mana masing-masing kombinasi linear ini memiliki J yang sama, yaitu N observasi. Maka kita dapat menghitung sampel min, sampel variance, maupun sampel covariance dari kedua kombinasi linear tersebut. Sampel min dari Bx adalah B transpose X bar. Sampel min dari Cx adalah C transpose X bar. Sampel variance dari Bx adalah B transpose dikali matriks covariance dikali B. Sampel variance dari Cx adalah C transpose dikali matriks covariance dikali C. Serta sampel covariance dari Bx dan Cx adalah B transpose dikali matriks covariance. Selanjutnya adalah contoh soal. Soal ini diambil dari buku Methods of Multivariate Analysis, second edition halaman 79, question 3.18. Tabel 3.6 berisi data Y1, Y2, Y3, dan Y4, yaitu data panjang tulang ramus dari 4 kelompok umur berbeda, di mana setiap kelompok terdiri dari 20 anak laki-laki. Dari tabel 3.6 tersebut, temukan vektor rata-rata, matriks variance covariance, matriks korelasi, generalized sample variance, dan total sample variance. Penyelesaian dilakukan dengan cara manual dan dengan aplikasi R. Untuk pengerjaan dengan aplikasi R, terlebih dulu dilakukan input matriks dengan sintaks R sebagai berikut. Pertama, data dari keempat masing-masing kelompok dibuat menjadi vektornya masing-masing dengan fungsi C. Lalu keempat vektor tersebut digabungkan menjadi matriks dengan fungsi matriks. Encol yang ada di sintaks adalah jumlah kolom matriks. Lalu by row sama dengan false, berarti setiap elemen diisikan ke matriks berdasarkan kolom. Kemudian tampilkan matriks yang dibuat. Hasilnya adalah output seperti di gambar. Pertama, mencari vektor rata-rata. Penyelesaian manual dilakukan dengan menjumlahkan data pada masing-masing kelompok lalu membaginya dengan jumlah anggota kelompok, yaitu 20 untuk kasus ini. Sehingga diperoleh Y bar 1, Y bar 2, Y bar 3, dan Y bar 4. Hasilnya vektor rata-rata atau Y bar untuk matriks Y seperti di gambar. Sedangkan penyelesaian dengan R digunakan apply. Y1 banding 20 pada sintaks berarti data yang digunakan adalah anggota matriks Y sampai baris ke-20. Duanya adalah jumlah kolom dan min adalah fungsi yang digunakan. Outputnya seperti pada gambar. Kedua, mencari matriks variance covariance. Penyelesaian manual dilakukan dengan mencari setiap anggota matriks variance covariance atau matriks S dengan rumus SIK sama dengan vektor DI transpose dikali vektor DI dibagi N-1. Vektor D1 dicari dengan vektor Y1 dikurang vektor Y bar 1 dikali vektor satuan, dan seterusnya sampai vektor D4. Hasilnya adalah matriks variance covariance seperti di gambar. Penyelesaian dengan R dilakukan dengan sintaks cov dan output seperti pada gambar. Hasil kedua tidak jauh berbeda. Ketiga adalah mencari matriks korelasi. Penyelesaian manual dilakukan dengan mencari setiap anggota matriks korelasi atau matriks R dengan rumus RIK sama dengan SIK dibagi akar SII dikali akar SKK. Contohnya untuk R12 didapatkan dari S12 dibagi akar S11 dikali akar S22. Dan seterusnya hingga didapatkan semua anggota untuk matriks R. Hasilnya adalah matriks R seperti di gambar. Sedangkan penyelesaian untuk R dilakukan dengan sintaks core dan outputnya seperti pada gambar. Keempat adalah mencari generalized sample variance atau determinan dari matriks variance covariance. Matriks variance covariance seperti yang sudah ditemukan sebelumnya berukuran 4x4, sehingga penyelesaian manual untuk mencari determinan matriks order 4x4 dilakukan dengan mencari kofaktor dan hasilnya adalah 1,1. Sedangkan untuk penyelesaian dengan R dilakukan dengan sintaks det dari matriks yang ingin dicari determinannya. Outputnya adalah 1,068 yang jika dibulatkan juga 1,1. Kelima,
yaitu mencari total sample variance atau trace dari matriks variance covariance. Penyelesaian manual dilakukan dengan menjumlahkan seluruh anggota pada diagonal utamanya, yaitu S11 ditambah S22 ditambah S33 ditambah S44. Hasilnya adalah 27,17. Sedangkan untuk penyelesaian dengan R dilakukan dengan menginstal package Psique terlebih dahulu, kemudian package tersebut dipanggil dengan library Psique. Setelah package yang terinstall, total sample variance dicari dengan sintaks TR dari matriks yang ingin dicari trace-nya. Outputnya adalah 27,16 yang berarti hasil tidak jauh berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami.